Selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang selalu memberikan dan melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami sepanjang satu hari ini ya Tuhan, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belas kasihan itu adalah rasa iba hati yang sangat mendalam terhadap penderitaan orang lain. Maka sikap yang muncul dari belas kasihan ini adalah kemurahan hati, Bapak Ibu. Bukan hanya kemurahan hati, tidak berhenti pada kemurahan hati saja, tetapi pada kerendahan hati untuk menolong orang lain. Jadi inilah sikap yang muncul dari ketika kita memiliki rasa atau sikap belas kasihan. Nah, belas kasihan juga dimaknai sebagai tindakan yang nyata, saudara-saudari. Tindakan yang nyata di mana seseorang itu tidak hanya merasa simpati, tidak merasa empati, tetapi juga tergerak untuk bertindak membantu sesama. Jadi ketika seseorang memiliki rasa belas kasihan, disitulah dia merasa iba hati yang sangat mendalam terhadap penderitaan orang lain. Dan sikap yang muncul dari sikap belas kasihan itu adalah kemurahan hati dan juga kerendahan hati kita untuk langsung menolong orang lain. Belas kasihan juga kita maknai sebagai tindakan yang nyata. Jadi tidak berhenti hanya sekedar sikap atau perasaan, atau ya saya merasa simpati, saya merasa empati. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi langsung ada tindakan yang nyata, Bapak Ibu, dan tergerak untuk bertindak membantu sesama. Dalam Injil Matius yang kita baca, yang menjadi renungan kita sepanjang hari ini tadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita juga melihat tentang belas kasihannya Tuhan Yesus. Sepanjang pengajaran Tuhan Yesus, kita banyak melihat atau membaca kitab Injil bahwa Yesus itu benar-benar memiliki sikap belas kasihan. Dan Tuhan Yesus tidak berhenti
kepada perasaan belas kasihan saja Bapak Ibu. Tidak berhenti di sana, namun dia memberikan teladan juga dalam perbuatannya. Dia melakukan, dia bertindak nyata, dan dia action. Tidak hanya told atau menyatakan atau rasa saja, tetapi langsung action. Setelah perasaan belas kasihan itu ada pada diri Yesus, Yesus langsung bertindak dan Yesus langsung melakukannya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, umat yang berbahagia, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Dan itu berbicara mengenai perbuatan yang baik tentunya Bapak Ibu. Perbuatan yang baik yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Jadi mengingatkan kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia, memberikan tindakan, memberikan perhatian, memberikan aksi yang dapat dilihat dan dapat juga dirasakan oleh banyak orang. Nah, mari kita bersama meneladani hal itu. Hal perasaan yang juga Yesus miliki. Meneladani hal hati yang tergerak, lalu tangan yang bertindak. Ada hal yang tentunya dapat kita kerjakan untuk orang lain, saudara-saudara. Tidak hanya terbatas pada pertolongan secara materi saja tentunya yang dapat kita lakukan. Tentunya ada hal lain, ada perbuatan lain yang kita bisa berikan juga bagi orang lain. Apakah itu tenaga, apakah itu waktu, apakah itu bantuan moral dan perhatian kita dapat kita berikan kepada orang lain yang sedang memerlukannya. Ketahuilah saudara-saudara, perbuatan baik yang walaupun kecil itu dapat menjadi sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Jadi jangan dulu berpikir perbuatan yang besar, berbuat yang besar, apa yang bisa kulakukan, kuberikan kepada orang lain. Tetapi perbuatan yang kecil sekalipun yang kita lakukan bagi orang lain, itu dapat menjadi sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Nah, perbuatan baik kita itu dapat membawa orang untuk mengenal Yesus tentunya, saudara-saudara. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu telah terlebih dahulu melakukan perbuatan baik bagi kita. Maka sebagai anak-anaknya Yesus, anak-anaknya Kristus, kita juga diberangkatkan, kita juga disuruh untuk melakukan perbuatan baik. Karena terlebih dahulu Yesus melakukannya bagi kita. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu dapat membawa orang untuk mengenal Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi jangan berpikir perbuatan besar apa yang harus kulakukan, uang sebanyak apa yang harus kuberikan, dan lain sebagainya untuk membantu dan untuk melakukan hal yang baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Meneladani pelayanan Tuhan Yesus, memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan dan tangan yang bertindak itu menyatakan kasih Allah. Itulah panggilan hidup setiap orang percaya. Panggilan Tuhan kepada saya, panggilan Tuhan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Panggilan Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun berada, bertindak menyatakan kasih Allah. Inilah yang boleh menjadi perenungan buat kita sepanjang satu hari ini dan hari-hari kita selanjutnya, Bapak Ibu. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan membuka mata dan telinga kita untuk kita bisa menyalurkan kasih kepada sesama. Mari kita berangkat, mari kita bertindak, beraksi dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ingatlah
Bukan perbuatan baik yang besar, tetapi yang kecil pun itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Maka rasa belas kasihan yang ada pada kita itu akan mendorong semangat kita untuk bertindak nyata, untuk melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi orang yang membutuhkan dari kita. Ingatlah, kita adalah garam dan terang dunia. Itu adalah panggilan kita sebagai umat Kristen, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari mengenai perbuatan yang baik yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, yang dapat dinikmati oleh orang lain ataupun oleh sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, bahkan di saat kita akan mengakhiri tahun 2025 ini, adalah segala perbuatan baik yang kecil sekalipun yang telah kita lakukan kepada orang lain itu sangat berarti, dan orang lain bisa mengangkat tangan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang mereka rasakan melalui diri kita pribadi lepas pribadi. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang boleh kami terima di pagi hari ini, meneguhkan iman percaya kami, membangkitkan semangat kami. Jika rasa belas kasihan itu ada pada sifatnya Engkau ya Tuhan, dan Engkau tidak berhenti pada rasa itu, tetapi Engkau mewujud nyatakannya, bertindak nyata dengan memberikan kasih yang nyata kepada orang-orang yang memerlukan belas kasihan. Maka hari ini kami juga diberangkatkan agar kami memiliki rasa yang juga Tuhan Yesus miliki, dan agar kami juga mampu bertindak seperti Tuhan Yesus terlebih dahulu bertindak mengasihi kehidupan kami. Sekecil apapun perbuatan baik yang mungkin boleh kami lakukan, yang mungkin kami pikir itu tidak berarti, tetapi itu sangat berarti bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang telah melihat dan merasakan belas kasihan yang ada pada kami. Biarlah kami berlomba-lomba untuk berbuat baik, karena Tuhan terlebih dahulu telah berbuat baik kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang selalu melingkupi kami dengan kasih setia. Kami juga tak jemu-jemu membawa saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam yang ada di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya. Kami dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Kepedihan, penderitaan yang sangat dalam, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, kelaparan di mana-mana, kebutuhan logistik yang sangat terbatas mereka nikmati. Tuhan, tolonglah mereka. Tunjukkanlah jalan keluar dari setiap persoalan, permasalahan, bahkan bencana ini yang telah Tuhan siapkan. Kami memohon anugerah daripadamu untuk memberkati saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat menikmati hal yang baik hari ini. Di penghujung tahun ini, mereka harus merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Mereka harus merasakan kepedihan. Tolonglah Tuhan, berikanlah sukacita bagi mereka di balik duka cita yang mereka alami. Kami yakin dan percaya tidak ada hal yang buruk yang Tuhan rencanakan kepada setiap orang yang memohon dan meminta kepadamu. Limpahkanlah karunia-Mu kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Dan itu mengingatkan kami Tuhan, agar kami lebih berhati-hati lagi, agar kami lebih menjaga ekosistem lingkungan kami, agar kami dapat
tetap berpegang teguh hanya kepadamu saja. Berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun aktivitas mereka. Sepanjang satu hari ini, kami akan melakukan semua kegiatan kami, pekerjaan kami. Kami mohon pengasihan Tuhan, lindungi kami, peliharalah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak memuji dan memanggil nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.